Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan menjadi orang tua yang cerdas. Oke, orang tua itu harus menjadi orang tua yang smart di dalam rangka mendidik dan mengasuh anaknya. Perlu Anda ketahui bahwa setiap anak lahir ke dunia ini dengan membawa potensi dasariah atau membawa yakni nilai-nilai kehidupan. Artinya setiap anak pada dasarnya sangat jujur, mempunyai rasa keadilan, bahkan penuh kasih sayang yang ditanam oleh Sang Maha Pencipta di dalam kodrat setiap anak atau setiap manusia. Bahkan setiap orang dilengkapi oleh potensi bawaan, yaitu untuk berpikir, merasa, dan mampu berperilaku. Dan perlu mama ketahui, perlu ayah bunda ketahui, ketika seorang anak lahir, kalau boleh saya ibaratkan, setiap anak itu memiliki warna yang berbeda. Saya ibaratkan begini, ibarat sebuah krayon dengan 12 warna, masing-masing membawa warna yang berbeda. Ada merah, kuning, hijau, biru, dan seterusnya. Kuning tidak bisa dipaksa menjadi biru. Begitupun biru tidak bisa dipaksakan untuk menjadi merah. Artinya bahwa setiap anak lahir ke dunia membawa potensi masing-masing yang berbeda, membawa warna yang berbeda. Meskipun itu dalam satu keluarga, antara kakak dengan adik memiliki atau membawa warna yang berbeda. Contoh, si kakak dia memiliki potensi kecerdasan di logik matematika. Sedangkan misalkan adiknya membawa kecerdasan di linguistik. Artinya ketika si adik dalam hal logik matematiknya rendah, ayah bunda jangan terlalu gusar atau memaksakan, karena mereka memiliki warna yang berbeda. Tuh. Selanjutnya, jangan dibanding-bandingkan, karena setiap anak tadi memiliki warna yang berbeda. Artinya setiap anak membawa potensi yang berbeda sejak lahir. Tergantung bagaimana kita selaku orang tua dapat mengembangkan potensi itu. Nah, kemudian, bagaimana caranya mengembangkan potensi yang sudah dimilikinya? Kalau anak misalkan pinter atau memiliki kecerdasan di logik matematik, ketika nanti masuk SD atau SMP, nggak perlu dileskan, diprivatkan matematik. Justru dileskan, diprivatkanlah kecerdasannya yang rendah, yang kurang. Sehingga nantinya bisa selevel, bisa seimbang. Contoh misalkan tadi, si anak memiliki kecerdasan logik matematik. Selaku orang tua, banyak beranggapan bahwa anak saya pintar matematik, maka harus saya leskan di matematik. Itu kurang tepat. Ketika anak pintar matematik, kemudian di linguistiknya rendah, leskanlah di linguistiknya supaya selevel dengan kecerdasan matematiknya. Kalau misalkan mengeleskan atau memprivatkan di matematiknya, nanti linguistiknya akan semakin tertinggal. Itu berkaitan dengan potensi yang dimiliki anak. Selanjutnya, bagaimana untuk mengembangkan potensi itu? Potensi biasanya berkaitan dengan perilaku. Maka perilaku yang harus terus diulang-ulang, makin lama makin tertanam dalam, menjadi kebiasaan, kemudian menjadi sifat, dan menjadi bagian dari kepribadian. Itulah bagaimana kita selaku orang tua mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak. Kemudian kecerdasan atau potensi yang dimiliki dengan anak itu biasanya berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan.
upaya penanaman nilai harus terus dilakukan oleh orang tua yang terus-menerus tanpa henti-henti dalam kebersamaan. Nanti pelan-pelan akan berhasil tertanam, makin lama makin dalam, membentuk sifat, kebiasaan, dan kepribadian. Nah, sekali lagi bahwa setiap anak memiliki potensi yang berbeda, meskipun itu dalam satu keluarga, jelas potensi yang dimiliki setiap anak akan berbeda. Jangan Anda paksakan potensi yang kurang dimiliki, dipaksakan untuk supaya dimiliki. Itu nantinya anak merasa terbebani. Tapi kembangkanlah, galilah terus potensi yang dimilikinya. Dan sementara itu, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi keilmuan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.